Pemirsa, beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Jadi intinya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa terus ke PPG. Itu yang poinnya seperti itu ya. Tapi di sini kami bingung. Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah tidak, itu malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang umpama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG Seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke rumah kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Para menteri dikumpulkan berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang tengah menjadi sorotan lantaran banyak kasus keracunan. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Pemanggilan dilakukan untuk memantau perkembangan sejumlah program unggulan. Mulai dari swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, hingga evaluasi penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis. Salah satu yang dilaporkan dari hasil rapat perbaikan program itu adalah terkait dengan tata kelola MPG. Prabowo juga disebut memberikan petunjuk detail untuk perbaikan program tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut beberapa sampel dari MPG juga sudah selesai diteliti dan penyebab banyaknya siswa yang keracunan karena adanya bakteri. Ya, jadi terus terang berkenaan dengan masalah MPG, sejak kemarin beliau mendarat di Halim, memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MPG. Kemudian juga terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Hasil rapat kita tadi siang berkenaan dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ juga terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Ya, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air itu. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut. Tepatnya kita mungkin kalau bicara target ya, hitungan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS.
Pemerintah menutup sementara dapur penyedia makan bergizi gratis bermasalah dan sebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini, bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama